warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil ijad, walhamdulillah ala nikmati tawalil imdad, wassalatu wassalamu ala man taba hayyan wa mayyitan, azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ma wulida mithluhu wa lam yulad mithluhu qattu abada, ad-da'i ila tauhid, al-mausuf bi kulli hulukin hamid, salatan tamnahuna biha ar-ridha yaumal mazid bila addin wala takhdid, amma ba'du. Pada siang yang penuh barokah ini, bersyukur kita kepada Allah dapat beristifadah dengan guru kita Syekhuna Syekh Abdul Qayyum. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur dan kesehatan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Likulli syai'in tariqun wa tariqun ilal jannah al-ilmu. Setiap sesuatu mempunyai jalan, jalan ke surga adalah ilmu. Maka kami mohon istifadah kepada Romo Yai untuk menguatkan kepada kami agar supaya kami semakin mencintai ilmu. Kami ingat Romo Yai pernah bahkan sering menyampaikan bahwa berilmu saja itu tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan kebijaksanaan. Maka itulah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang di dalam Al-Qur'an, wa kana Allahu aliman hakima. Kami mohon kepada Romo Yai bagaimana membentuk karakter berilmu tapi juga bijaksana. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid dari Situbondo yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Jais dan para asatid yang lain dari Situbondo. Alhamdulillah pada siang yang berkah ini kami kedatangan tamu yang mulia dan berkah, insya Allah. Kami akan menyampaikan bahwa ada satu buku, satu kitab namanya Al-I'jazul Adadi lil Qur'anil Karim. Mukjizat bilangan di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abdul Razak Naufal. Di situ disebutkan bahwa ada 4 kata, satu malakut, 2 ruhul kudus, 3 siraj, 4 Muhammad. 4 kata ini masing-masing dalam Al-Quran jumlahnya 4 semua. Allah. Jadi pertama adalah malakut. Nah, malakut ini ada tambahan tak ya, ada kalau mulkun beda dengan malakut ya, ada tambahan tak. Ini menunjukkan ada ziyadatul makna, ada tambahan makna. Di antaranya malakut itu lebih spesifik, lebih khusus kerajaan alam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata secara langsung. Nah, maka Al-Quran di dalam langit itu malakut. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Di dalam bumi malakut, karena dengan kasat mata saja kita
tidak bisa melihat isi langit dan isi bumi. Kemudian dalam Al-Quran ada malakutu kulli syai', malakutnya segala sesuatu. Nah ini termasuk dalam terminologi tasawuf, wilayah malakut itu wilayah jiwa, wilayah hati. Kalau malakutas samawat itu nanti yang membicarakan falakiyun, orang-orang astronomi. Tapi kalau orang sufi membicarakannya malakutu kulli syai', malakutnya segala sesuatu, termasuk adalah hati maupun jiwa. Nah, jadi orang sufi kita mendapatkan tarbiyah dalam Al-Quran ya. Di dalam diri kita manusia ini ada malakutnya ya. Ada mulkunya, ada malakutnya, ada mulku. Mulkunya kita adalah organ-organ luar ini. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ini mulkunya. As-sam'a, al-absar itu mulkun. Tapi begitu al-afidah, al-nufus, al-gulub, hati, jiwa, itu malakut. Dauk, rasa, itu malakut. Perasaan, syuuri, itu malakut. Emosi, wijdani, malakut. Hamasa, semangat, itu malakut. Semangat ilmu, itu malakut. Ya. Fisiknya sehat, mulkun. Nah, ini kita harus disiapkan supaya punya ilmu yang bagus, yang bijaksana. Kita mengatur malakut kita. Yakni dengan tadbirnya Allah, kita ikuti. Mengatur hati kita, bukan hanya tahdibun nufus, tapi tadbirun nufus. Mengatur jiwa kita. Nah, itu jiwa kita diatur. Supaya malakut hati kita ini teratur. Karena ada orang yang khusyuk dalam ilmu, tidak khusyuk dalam ibadah. Jadi ada orang ke ilmu agama itu dia ikram sekali, muliakan sekali, semangat kitab, semangat fikih, semangat tafsir. Tapi ibadahnya nggak semangat, tidak dauk dia. Banyak alim kitab tapi ibadah-ibadah nawafil dia nggak semangat. Tidak semangat, dauknya kurang. Ini termasuk alam malakutnya ini belum bagus itu. Ada lagi orang yang fokus ibadah, ada waktu yang longgar, dan dipakai ilmu. Itu juga malakutnya kurang. Seperti orang yang memaksakan makhraj Al-Quran sampai berbulan-bulan. Itu Imam Ghazali menyayangkan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin termasuk asnaful mukhtarin, golongan orang-orang tertipu. Tajwidnya dipaksakan berbulan-bulan sampai nggak mengerti isinya. Nah, dia hanya tahu lisannya, tajwidnya. Tapi iman sekali waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai akhirnya sampai selesai hafalan Quran tidak paham isinya. Nah, ini malakutnya juga belum bagus. Malakutnya belum bagus. Jadi malakutnya itu harus diatur bagus. Yang kedua Ruhul Kudus. Itu dalam Al-Quran juga 4 kali. Ruhul Kudus, Ruhil Kudus. 4 kali semua, 4. Jadi 4 kali 4 ya, 16. Ya. Ruhil Kudus, Ruhil Kudus, Ruhul Kudus. Itu 4 kali. Ini makna yang masyhur adalah Jibril. Jibril, kita ini Jibril itu nyambungnya. Itu kalau kita duduk antara 2 sujud, itu kita nyambung dengan Jibril. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jibril wajbur, ajabru. Makna Jibril itu jabruah. Penyempurnaan tambalannya Allah. Jadi apa yang kurang dari kita disempurnakan oleh Allah itu jabruah, wajburni. Nah, Jibril itu jabrun minallah.
tambalan dari Allah, perbaikan. Jadi wajburni itu pas wajburni ini kita ini ada kekuatan Jibril ya, wajburni ya. Jibril seperti Mikail itu dari kata mikyal, menakar rezeki. Mikail mikyal. Israfil itu dari kata israf, berlebihan, maka orang mati semua. Dia israf, melompet israf sampai mati semua, habis semua orang. Israf. Maka berlebihan, kalau orang perang kan cuma membunuh beberapa orang, tapi trompetnya ini sangat israf. Itu dalam kitab Faidul Qadirnya itu ya. Tapi ini ilmu jangan untuk orang awam ya kalau itu ya. Bisa salah paham ya. Itu dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ya. Nah jadi kita wajburni, maka orang tambah ilmu itu ilhamnya dari Jibril. Namanya lamatul malak ya. Ilham dari malaikat, Jibril, ilham, ide, idrak. Maka di dalam kitab Mizanul Kubra, Imam Abdullah Asy-Sya'rani itu madzhabnya Syafi'i. Tapi kalau saya pernah mengajar mizan awalan akhiran dari depan sampai terakhir, dia itu pengagum Hanafi. Dia Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu di dalam kitab Al-Mizanul Kubra, saya pernah membaca dari awal sampai akhir. Itu tahun berapa? Tahun 88. Saya lulus SD 86. Jadi 88 itu saya ngajar, 85 saya lulus, 88 saya ngajar Al-Mizanul Kubra 4 madzhab itu awal sampai akhir. Dan itu saya baca ternyata sedikit-sedikit beliau mengatakan ma'adakqa madarikahu. Alangkah lembut temuannya persepsi pikiran Abu Hanifah. Kalau ada pemikiran Hanafi dia komentar ma'adakqa madarikahu. Ma'adakqa, dan sesekali dia mengatakan fikihnya Abu Hanifah lil akabir. Lil akabir. jadi termasuk pengagum Hanafi dia. Pengagum Hanafi. Karena Hanafi ini banyak kekuatan seperti inspirasi-inspirasi yang aneh. Kelihatan ra'yi tapi Masya Allah beliau ini punya inspirasi yang hebat. Seperti dulu ketika ada kasus yang disampaikan oleh dalam kitab Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, di tepinya Jami'ul Bayan di Tobari, cetakan yang lama. Ada kitabnya. Linnai Saburi. Itu diceritakan ada pencuri. Pada zaman Abu Hanifah ada pencuri. Pencuri itu maling, ketahuan sama yang punya rumah yang dicuri. Begitu ketahuan, pencurinya bilang, kamu saya ancam talak bain untuk istrimu jika memberitahu, membocorkan saya pencurinya. Kamu bersumpah, demi Allah, kalau saya membocorkan nama pencuri ini, otomatis saya mencerai istri saya dengan talak bain. Kata pencurinya, mengancam sama korban supaya korban nggak bisa membongkar itu. Jadi akhirnya yang korban tahu pencurinya siapa, tapi tidak berani bilang. Tidak berani bilang. Oleh Abu Hanifah dilaporkan kepada beliau, katanya Abu Hanifah, sudahlah, berarti pencurinya ini orang di sini saja nih. Sudah kalau begitu habis Jumatan orang di masjid akan saya suruh keluar satu-satu. Nah, kamu yang korban ada di luar. Nanti saya tanya, kalau kamu, saya tanya, ini pencurinya?
Kalau enggak, kamu bilang enggak. Kalau iya, kamu diam. Kan enggak memberitahu gitu. Jadi akhirnya satu persatu jamaah itu keluar. Ditanya, apakah ini pencurinya, wahai korban? Korban, oh enggak Abu Hanifah. Keluar lagi, ini pencurinya, enggak. Ini pencurinya, enggak. Begitu sampai pencurinya, ini pencurinya, dia diam. Enggak terjadi talak. Dekatnya Abu Hanifah. Dekatnya Abu Hanifah. Nah, seperti ini memang ya itulah yang tidak dimiliki oleh madhab lain dari apa ya rokyunya itu ya, ide-idenya. Dan ini maka Imam Syaroni sampai ma'adakqa madarikahu. Ini Ruhul Kudus tuh, kekuatan, karena hatinya bersih maka bisa muncul ide-ide itu. Dan itu dalam Al-Quran, ayatnahu bi Ruhil Kudus qul nazzalahu Ruhul Kudus, itu sampai 4 kali. Yang ketiga sirat itu lampu, itu dalam Al-Quran juga 4 kali. Sirat itu 4 kali. Sirajam munira, lampu yang menyinari. Sirajam munira, 4 kali kata sirat dalam Al-Quran. Maka kita ini ulama disebut bisus sirat ya. Orang alim ditamsilkan dengan misbah atau ditamsilkan dengan sirat ya, dengan lampu ya, itu orang-orang ulama. Nah, Sirajam Munira ini Masya Allah, ulama yang punya kehebatan, lampu yang memberi cahaya. Artinya ya, orang merasa, umat ini merasa dapat cahaya semua. Seperti contoh, Sirajam Munira ini diceritakan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Adqiya, kumpulan orang-orang cerdas. Al-Adqiya. Suatu ketika ada beberapa sahabat sedang berkumpul, sudah wudu semua untuk menunaikan sholat. Ternyata ada yang kentut. Oleh salah satu sahabat mengumumkan siapa yang merasa kentut segera berwudu untuk menunaikan sholat. Segera berwudu. Malu. Yang ngentut malu. Tidak ada yang ngaku. Siapa yang merasa ngentut, coba wudu, segera wudu untuk kita sholat bersama. Malu dia. Akhirnya sahabat ini punya pikiran, sudah kalau begitu wudu semua. Wudu semua. Aman akhirnya. Sirajam Munira dia idroknya, bijaksananya itu akhirnya membuat semua sah semua, akhirnya wudu semua, sah semua. Nah, seperti ini yang dibutuhkan. Maka butuhlah ulama-ulama yang sirajam. Kan kadang ulama itu kalau berfatwa maremkan satu kelompok, kadang ada kelompok yang nggak marem. Tapi ini sulit tuh mencari ulama yang dawuhnya itu maremkan semua kelompok, itu kan sulit. Itu Sirajam Munira ya. Kan ada kelompok mungkin terlalu keras ya, yang agak lunak nggak puas. Ada yang terlalu lunak, yang kelompok keras juga nggak suka. Tapi Sirajam Munira itu enggak, kelompok lunak, kelompok keras itu suka semua. Itu memang butuh ulama seperti itu, Sirajam Munira. Kalau hanya keras, dia di kelompok yang lunak, tidak merasa menyinari, tidak diterima. Atau lunak saja, kelompok yang keras tidak diterima. Nah, ini Sirajam Munira itu bisa menyinari semua kelompok. Itu 4 kali dalam Al-Quran, Siraj. Ya. Yang keempat adalah Muhammad, juga 4 kali dalam Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu kan sifat mubalaghah ya. Bentuknya tasdidnya mubalaghah, bukan sekadar mubalaghah. Saya lihat
tasdidnya lil mubalaghah. Muhammad itu kan sangat terpuji, bukan terpuji. Jadi Muhammad itu 4 kali. Terus apalagi Ahmad yang 1 kali. Tidak, Muhammad itu 4 kali. Nah, dalam kata-kata Muhammad ini tersebar di beberapa surat. Jadi yang terakhir, kita ini kepengen orang alim dan hikmah mempelajari sunnah Muhammad SAW. Jadi malakut, Ruhul Kudus, Sirat, terus Muhammad. Nah, ini dipegang 4 ini yang menjadi landasan kita supaya kita dapat menjadi hakim, alim hakim ya, berilmu dan bijaksana. Memang tidak mudah. Berilmu dan bijaksana itu tidak mudah. Jadi Masya Allah ya, menyenangkan banyak orang ya. Kadang ada kiai menyenangkan banyak orang, dia harus memberanikan diri pakai fikih yang murah-murah. Fikih yang mestinya haram dihalalkan, yang mestinya harusnya haram tapi dia terpaksa menghalalkan, kepingin menyenangkan orang. Ini bukan Sirajul Munirah ini, tapi dia memaksakan ya, kebenaran itu dicocokkan sama keinginan orang. Tapi kalau Sirajul Munirah itu ya memang asli Islam, dia asli fatwa-fatwa Islam dan disenangi orang. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.